Sudah, Windy. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RPS yang ke-7, yaitu terkait dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next slide. Baik, sebelum ke isi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Diana Lestari dengan 3 digit yang terakhir 021, lalu ada Ardelia Ristianti dengan 3 digit yang terakhir 050, ada Novi Wulandari dengan 3 digit yang terakhir 053, ada saya sendiri Windy Wijayanti dengan 3 digit yang terakhir 071, lalu ada Ananta Dharma Darminta dengan 3 digit yang terakhir 146, ada Jessica Anggi dengan 3 digit yang terakhir 154, lalu ada Rita Dewi dengan 3 digit yang terakhir 164, dan Komang Yulitri Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 239. Next slide. Baik, di sini saya sendiri akan membahas dengan yang pertama, yaitu mengenai definisi laporan laba rugi. Next. Nah, jadi laporan laba rugi ini merupakan sumber utama informasi tentang kinerja keuangan entitas untuk periode pelaporan. Laporan laba rugi ini merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan, di mana biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini. Nah, terkait dengan isi dari laporan ini, yaitu berupa pendapatan dan beban, selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih lanjut mengenai pendapatan dan beban. Next slide. Terkait dengan definisi pendapatan. Pendapatan itu ialah kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Dalam SFAC nomor 6 FASB mendefinisikan pendapatan itu ialah arus masuk atau perangkat tambahan lain dan aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat. Pendapatan sendiri memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama, aliran masuk aset atau kenaikan aset. Nah, untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan itu ada atau timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Karakteristik yang kedua yaitu operasi utama atau sentral berlanjut, di mana pendapatan itu ialah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Pendapatan sendiri diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan, di mana kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut sebagai pendapatan. Kenaikan aset ini harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Next slide. Selanjutnya terkait dengan pengakuan pendapatan. Yang pertama ada pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan ini merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan
dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan ini menyatakan bahwa pendapatan itu terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekatkan pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Lalu yang kedua ada realisasi pendapatan dengan pendekatan transaksi. Nah, dengan konsep realisasi ini, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen. Yang dimaksud di sini ialah pembeli untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Nah, berdasarkan konsep realisasi ini, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan dan kontrak. Dan yang ketiga yaitu ada pada kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan sendiri baru dapat diakui dari saat suatu produk itu selesai diproduksi dan dijual yang ditandai adanya penyerahan barang. Hal ini didasarkan bahwa pengakuan dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep keterukuran, reliabilitas, dan objektif. FASB sendiri mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang kedua, telah terbentuk atau terhak. Nah, pendapatan sendiri baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat, yaitu keterukuran nilai aset, adanya suatu transaksi, serta proses penghimpunan secara substansial itu telah selesai. Next slide. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Dian Lestari, NIM 021, izin melanjutkan pemaparan materi mengenai saat apa pengakuan pendapatan tersebut. Sebelumnya, pengakuan pendapatan sendiri apabila kriteria terrealisasi dan terbentuk telah terpenuhi, maka pendapatan dapat diakui pada saat hal-hal berikut ini, yaitu sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu pada saat kontrak penjualan disepakati. Nah, pada saat kontrak penjualan tersebut disepakati, yaitu pada saat setelah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan pada saat tersebut sudah menerima kas untuk seluruh nilai dari kontrak, tetapi perusahaan belum memproduksi barang, maka pada saat itu juga dapat dianggap bahwa pendapatan telah terrealisasi. Namun, umumnya perusahaan akan mencatat peristiwa tersebut sebagai suatu kewajiban, yaitu di mana pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, dan setelah perusahaan melakukan kewajibannya atau memenuhi kewajibannya, maka pada saat itulah perusahaan umumnya akan mengakui pendapatan diterima di muka tersebut sebagai pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu selama proses produksi secara bertahap. Nah, dalam beberapa industri tertentu, ada beberapa pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama hingga produk tersebut siap untuk dijual. Misalkan saja dalam suatu industri konstruksi bangunan, biasanya pembuatan produk dari industri tersebut diperlakukan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak. Nah, dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek tersebut selesai atau pada saat proyek tersebut diserahkan. Yang ketiga yaitu saat produksi selesai. Nah, dalam hal ini, jika sudah terdapat kontrak sebelumnya, maka pada saat produksi tersebut selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Yang keempat yaitu pada saat penjualan.
Nah, pada saat penjualan sendiri, jumlah rupiah dari harga produk yang telah disepakati dan ketika produk tersebut telah keluar dari perusahaan, maka pendapatan atas penjualan produk ini juga dapat diakui. Dan yang kelima yaitu pada saat kas terkumpul. Nah, pada saat ini pengakuan pada saat kas tersebut terkumpul merupakan pengakuan berdasarkan asas kas. Sehingga dalam hal ini berarti bahwa pendapatan baru diakui jika kas dari pelanggan telah diterima. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengakuan pendapatan. Kaidah pengakuan terhadap pendapatan merupakan ketentuan pada level penetap standar. Nah, agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, maka kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam suatu kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan sendiri harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa saja yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Misalkan saja, apabila ditentukan bahwa saat penjualan digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan, maka entitas atau perusahaan harus menentukan atas dasar kegiatan mana dan bukti bagian akuntansi apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatat dan menjurnal pendapatan dari penjualan tersebut. Next. Selanjutnya mengenai pengukuran dan penyajian pendapatan. Pengukuran pendapatan sendiri merupakan suatu penentuan berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Pendapatan yang diukur berdasarkan pendapatan sendiri dapat diukur berdasarkan biaya historis, namun dapat juga diukur atau dicatat berdasarkan nilai wajar dari suatu transaksi. Hal ini juga tertuang dalam PSAK 23 yang menjelaskan bahwa jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Nah, adapun jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima dikurangi dengan jumlah diskon penjualan yang diberikan. Mengenai penyajian pendapatan sendiri disajikan dalam laporan laba rugi, yang dimana pendapatan akan disajikan pada bagian awal laporan laba rugi dan kemudian dipertemukan atau dalam hal ini berkaitan dengan matching konsep dengan biaya. Nah, dengan demikian maka pendapatan akan menyebabkan penambahan pada ekuitas. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai beban. Jadi beban itu merupakan penurunan aset atau peningkatan dalam kewajiban atau liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Dengan demikian, terdapat beberapa karakteristik dari beban itu sendiri. Yang pertama yaitu penurunan aset. Jadi untuk mengatakan bahwa beban timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Contohnya yaitu menyebabkan kas berkurang untuk membayar beban tertentu. Jadi aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu misalnya persediaan bahan baku. Contoh aliran kas aset yang lain yaitu pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai beban kalau produk tersebut belum terjual atau keluar dari kesatuan usaha. Karena kalau produk belum terjual belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa.
Kemudian yang kedua yaitu kenaikan kewajiban atau liabilitas. Beban dapat menyebabkan kenaikan kewajiban apabila terjadi barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, namun perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain. Maka hal tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk membayar untuk melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang, sehingga menimbulkan kewajiban. Contohnya, utang gaji akan menimbulkan beban gaji, serta utang bunga akan menimbulkan beban bunga. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan ekuitas, di mana penurunan ekuitas ini terjadi karena adanya penurunan atas aset, contohnya berupa beban perlengkapan dan kenaikan kewajiban seperti timbulnya utang gaji yang harus dibayar. Akhirnya akan disajikan sebagai suatu beban, di mana beban yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengurangi ekuitas seperti pada praktiknya persamaan dasar akuntansi. Kemudian next slide. Selanjutnya yaitu mengenai pengakuan beban. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognizing kriteria, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset atau kenaikan kewajiban dapat memenuhi definisi beban. Pengakuan beban terjadi pada saat yang sama dengan yang pertama, yaitu pengakuan awal liabilitas atau pada saat peningkatan jumlah tercatat liabilitas atau utang gaji akan menimbulkan beban gaji sehingga harus diakui adanya beban. Kemudian yang kedua yaitu penghentian pengakuan aset atau penurunan jumlah tercatat aset atau perlengkapan yang digunakan akan dicatat sebagai beban perlengkapan sehingga harus diakui sebagai beban. Dan juga penghentian pengakuan aset di mana jurnalnya menjadi akumulasi di debit dan aset di kredit. Untuk rugi yang dalam hal ini beban dicatat di sebelah debit. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi untuk selanjutnya, yaitu mengenai pengukuran dan penyajian beban. Untuk pengukuran beban, beban itu diukur berdasarkan pada dasar pengukuran awal, yang dimana pengukuran awal terhadap beban itu memerlukan estimasi dan judgement dari akuntan. Misalkan saja, beban yang dialokasikan untuk penyusutan peralatan itu memerlukan estimasi berapa tahun peralatan tersebut dapat digunakan, serta metode apa yang akan digunakan dan untuk pengukuran yang tepat dalam menghitung penyusutannya. Apakah menggunakan metode garis lurus, jumlah angka, menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang dimana metode penentuan penyusutan tersebut akan menentukan tiap periodenya. Selain itu, beban biasanya akan diukur apabila terdapat penghentian aset ataupun kewajiban. Menggunakan dasar pengukuran yang sama untuk pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya, itu akan menghindari pengukuran beban yang tidak konsisten yang akan berdampak pada laporan laba rugi. Apakah akan menyebabkan laba meningkat ataupun laba itu menurun. Selain itu juga berdampak pada informasi akuntansi yang disajikan akan menimbulkan pertanyaan jika terdapat perbedaan dalam pengukuran beban. Perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan biaya historis, ini berarti bahwa beban itu khususnya untuk beban aset tetap dihitung berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan dan kemudian diestimasikan penyusutannya. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian beban. Beban disajikan dalam laporan laba rugi yang dimana beban akan dipertemukan dalam hal ini sesuai dengan prinsip matching concept dengan di mana beban itu dipertemukan dengan pendapatan. Dalam hal ini, pendapatan akan disajikan lebih dulu, kemudian diikuti dengan menyajikan beban sebagai pengurang terhadap pendapatan. Suatu entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat ataupun fungsinya dalam suatu entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan juga yang mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Next.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu masuk ke subbagian kedua, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next. Nah, laporan keuangan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya. Di samping itu, laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, salah satu laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang memberikan informasi laba untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan. Nah, laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Nah, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban dikurangkan pada penghasilan. Nah, jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Nah, laba yang dilaporkan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, laba juga dapat membantu mengestimasi laba representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menafsir risiko dalam investasi atau kredit. Nah, berdasarkan informasi tersebut, laba akan memudahkan para investor dalam memprediksi dan menentukan keputusan investasi. Oleh karena itu, laba sering menjadi perhatian utama investor maupun kreditur sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis. Nah, adapun tujuan penyusunan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah untuk memberikan informasi mengenai rincian pendapatan, pendapatan dan beban luar usaha, operasi yang dihentikan, dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, menurut PSAK nomor 1, penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Nah, adapun perkiraan penghasilan komprehensif lain IAI dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, melainkan akan direklasifikasi ke saldo laba. Next. Nah, entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dengan dua metode, yaitu yang pertama, laporan tunggal atau single step. Nah, bentuk single step ini adalah bentuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian dalam satu format laporan, di mana kedua bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan pertama kali dan diikuti langsung dengan bagian. Yang kedua yaitu laporan terpisah atau multiple step. Nah, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bentuk multiple step terdiri atas laporan laba rugi periode berjalan dan penghasilan komprehensif lain yang dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan diikuti dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi mengenai laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Komponen laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang kedua ada biaya keuangan, yang ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, yang keempat beban pajak, yang kelima jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan dan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. Yang keenam ada laba rugi, yang ketujuh bagian pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat, yang kedelapan bagian pendapatan komprehensif
komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. Dan yang ke-9 yaitu total laba rugi komprehensif. Next. Nah, di sini merupakan contoh laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, di mana bisa dilihat secara jelas bagian hijau itu merupakan bagian pendapatan komprehensif lain. Jadi, laporan laba rugi dengan pendapatan komprehensif lain terjadi satu dalam satu laporan, sehingga disebut dalam bentuk tunggal. Di mana di sini terdapat 12 komponen. Yang pertama yaitu pendapatan. Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu pendapatan. Jadi pendapatan ini adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan setelah dikurangi dengan diskon dan retur penjualan selama periode laporan. Kemudian yang kedua ada beban pokok penjualan yang menunjukkan beban pokok penjualan yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan selama periode laporan. Kemudian yang ketiga ada laba bruto yang berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Yang keempat ada biaya distribusi dan yang kelima ada biaya administrasi yang berisi informasi beban umum administrasi selama periode laporan berjalan. Kemudian yang keenam ada beban lain-lain yang mencakup transaksi selama periode yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban di atasnya. Kemudian ada beban pendanaan, yaitu merupakan pos terpisah untuk menampung informasi biaya pendanaan perusahaan, yaitu beban bunga selama periode laporan. Kemudian yang ke-8 ada laba sebelum pajak, merupakan total laba sebelum pajak penghasilan. Yang ke-9 yaitu beban pajak, yaitu beban pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian yang ke-10 ada laba tahun berjalan, yang merupakan hasil neto laba perusahaan selama satu periode. Yang ke-11 ada di sini ada kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Nah, kepentingan pengendali perusahaan itu merupakan pemilik perusahaan induk dan kepentingan pengendali itu merupakan kepentingan minoritas. Kemudian ada laba per saham, merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. Nah, untuk kotak yang berwarna hijau itu merupakan bagian dari pendapatan komprehensif lain. Oleh karena itu, dalam satu laporan ini disebut dengan laba komprehensif bentuk tunggal. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Adapun pos-pos minimum yang harus disajikan di dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda, yaitu yang pertama pendanaan, kedua pertama pendapatan, yang kedua biaya pendanaan, yang ketiga bagian laba rugi dari entitas dan ventura yang menggunakan metode ekuitas, yang keempat beban pajak, yang kelima jumlah laba rugi setelah pajak operasi yang dihentikan dan keuntungan kerugian, dan yang keenam laba rugi. Next. Apabila perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri, yaitu laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan komprehensif lain yang disajikan secara terpisah. Untuk laporan pertama, yaitu laporan laba rugi periode berjalan, dan yang kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, informasi alokasi laba rugi periode berjalan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan laba rugi terpisah, sedangkan alokasi total laba komprehensif itu disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Next. Yang selanjutnya adalah dalam menyajikan pendapatan komprehensif lain. Perusahaan dapat menyajikan secara neto dari dampak pajak terkait atau dalam jumlah bruto sebelum pajak disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan seluruh komponen-komponennya. Pajak penghasilan terkait dari setiap komponen itu nantinya tetap harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti contoh yang tertera di slide, yaitu penyajian neto setelah pajak. Itu ada keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual, yang artinya berupa selisih antara nilai yang tercatat di aset keuangan tersedia untuk dijual dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.
untuk keuntungan yang belum direalisasikan. Nah, sedangkan keuntungan revaluasi aset tetap di sini yaitu keuntungan aset tetap dan aset yang tak berwujud, yaitu selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang diukur menggunakan metode revaluasi. Selanjutnya itu adalah mengenai penyesuaian reklasifikasi, yaitu jumlah yang direklasifikasikan ke laba rugi di periode berjalan yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Jika terdapat penyesuaian reklasifikasi dari komponen pendapatan komprehensif lain ke bagian laba rugi pada periode berjalan, maka penyesuaian tersebut juga tetap disajikan. Namun, yang menjadi catatan di sini, tidak semua komponen pendapatan komprehensif lain itu akan memerlukan penyesuaian reklasifikasi ke laba rugi periode berjalan. Penyesuaian reklasifikasi ini akan diperlukan ketika penjualan aset keuangan kategori tersedia untuk dijual atau ketika terjadinya pelepasan unit operasi luar negeri. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi kembali. Untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk komponen yang pertama yaitu perubahan dalam surplus revaluasi untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, di mana surplus revaluasi ini merupakan selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang diukur menggunakan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu pengukuran kembali program imbalan pasti. Penghasilan komprehensif lain dari kejadian ini dikategorikan dalam item yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laba rugi. Komponen yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha dari luar negeri. Penghasilan komprehensif lain dari kejadian ini akan dikategorikan dalam item yang akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi. Kemudian komponen yang keempat yaitu keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual. Penghasilan komprehensif lain dari kejadian ini juga dikategorikan dalam item yang akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi. Komponen yang terakhir yaitu bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Nah, penghasilan ini juga akan dikategorikan dalam item yang akan direklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan materi yang melanjutkan materi penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan. Diklasifikasikan berdasarkan sifat, di mana ini juga termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dan dikelompokkan sesuai dengan PSHK atau ISHK lainnya. Yaitu ada dua. Yang pertama, penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, melainkan akan direklasifikasi ke saldo laba. Lalu entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Next. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu penghasilan komprehensif lain disajikan secara neto dari dampak pajak terkait dan sebelum dampak pajak terkait, disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Terus yang terakhir, PSHK tidak memberi ketentuan khusus mengenai kriteria suatu pos dapat masuk ke laba rugi atau pendapatan komprehensif lain. PSHK hanya menyatakan bahwa pos ini masuk ke laba rugi dan pos tertentu yang dimaksud di atas masuk ke pendapatan komprehensif lain
tanpa membahas kriteria yang membedakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akan lanjutkan ke sesi diskusi. Mohon izin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kelompok penyaji kan telah menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat kontrak penjualan disepakati atau ditandatangani, penjualan sudah dapat diakui sebagai pendapatan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah, Friska. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, adakah keterbatasan dalam laporan penyusunan laba rugi komprehensif? Jika ada, bisakah tolong dijelaskan? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Cynthia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Inggi dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, kapan suatu entitas dapat mengakui suatu pendapatan dan bagaimana kriteria pengakuan pendapatan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kepada kelompok penyaji, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih Anggi sudah dapat diterima. Mohon izin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 2, mohon izin bertanya. Selain sebagai kenaikan aset, mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban? Untuk kelompok 5, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, Trida. Terima kasih.
Baik, sebelumnya izin Riris untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Friska, yaitu pertanyaannya, apakah pada saat kontrak penjualan disepakati atau ditandatangani, penjualan itu sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, FASB sendiri itu sudah mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi, yaitu telah terrealisasi dan yang kedua itu telah terbentuk. Nah, kedua kriteria ini itu harus dipenuhi. Nah, lalu untuk pendapatan itu baru dapat diakui jikalau dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu keterukuran nilai aset, kedua adanya suatu transaksi, dan proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Nah, lalu terkait pertanyaan Friska tadi, apakah pada saat kontrak penjualan disepakati, penjualan sudah dapat diakui sebagai pendapatan? Nah, jadi saat kontrak penjualan itu disepakati, jika pada titik ini pendapatan itu telah terrealisasi, tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang dipenuhi, maka pendapatan itu tidak boleh diakui. Di mana pengakuan itu harus menunggu hingga proses penghimpunan itu selesai, yaitu pada tahap penjualannya. Lalu untuk pembayaran di muka itu diakui sebagai kewajiban. Jadi kesimpulannya, belum dapat diakui sebagai pendapatan karena hanya memenuhi satu syarat, yaitu syarat yang telah terrealisasi tetapi belum terbentuk. Mungkin sekian yang dapat saya jawab terkait pertanyaan Friska. Untuk Friska, apakah sudah dapat diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Windy. Jawabannya sudah dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nima Delita Dewi, 3 digit NIM terakhir 164, akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cynthia. Nah, pertanyaannya, adakah keterbatasan dalam laporan penyusunan laba rugi komprehensif? Jika ada, tolong jelaskan. Nah, jadi para pengguna laporan laba rugi komprehensif harus mengetahui bahwa laporan keuangan ini adalah disusun dengan asumsi dan kebijakan tertentu, sehingga memiliki beberapa keterbatasan yang dimilikinya. Nah, adapun beberapa keterbatasan tersebut yaitu yang pertama, hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak dapat diukur dengan andal sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. Nah, di mana dalam standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan syarat bahwa penghasilan atau beban bisa diakui kalau bisa diukur dengan andal. Selanjutnya, penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode, maka hasilnya pun akan berbeda juga. Nah, di mana dalam standar akuntansi keuangan atau SAK memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih metode untuk menyusunkan aset tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah disetujui, di mana hasil dari perhitungan penghasilan dan beban diharuskan melibatkan pertimbangan atau judgement dari pihak manajemen. Nah, baik, sekian jawaban dari saya. Untuk penanya, apakah bisa diterima? Baik, jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji sudah bisa saya terima. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan dari Angie dari kelompok 4. Yaitu pertanyaannya, kapan suatu entitas dapat mengakui suatu pendapatan dan bagaimana kriteria pengakuan pendapatan tersebut? Jadi menurut
kriteria pengakuan pendapatan yang terdapat di dalam PSAK nomor 23, suatu entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi kriteria-kriteria, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas. Dan yang terakhir adalah biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Sedangkan menurut International Accounting Standard 18, pendapatan itu dapat diakui oleh entitas ketika risiko yang melekat pada barang atau jasa telah berpindah ke pembeli atau pengguna jasa. Hal ini sedikit lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang diterapkan sebelumnya, di mana pendapatan diakui ketika sudah memenuhi dua kriteria, yaitu terbentuk dan terrealisasi. Selama kriteria tersebut belum terpenuhi, maka entitas belum dapat mengakui pendapatan, tetapi tetap harus mengakui beban yang timbul dari usaha memperoleh pendapatan tersebut. Dalam IFRS IAS 18 itu menyebutkan bahwa entitas harus memenuhi dua kriteria yang tidak boleh dipisahkan dalam mengakui pendapatan, yaitu yang pertama, risiko yang melekat pada barang dan jasa atau yang diperjualbelikan berpindah ke pembeli, dan yang kedua adalah ketentuan akan tidak berlaku jika barang atau jasa yang diserahkan secara penuh atau risiko yang melekat pada barang dan jasa tersebut berpindah ke pembeli. Namun, untuk kepastian pembayaran dari pembeli itu tidak dapat diukur secara handal, maka entitas juga belum dapat mengakuinya sebagai pendapatan. Sekian jawaban dari saya. Untuk penanya, Angie, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya Jessica sudah dapat diterima. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Trida. Jadi pertanyaannya, selain sebagai kenaikan aset, mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban? Jadi hal ini terjadi bila suatu entitas mengalami kenaikan aset, misalkan menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Nah, penerimaan ini bukan pendapatan karena perusahaan belum melakukan presentasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Jadi, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan tangguhan yang statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa pengiriman barang atau pelaksanaan jasa dan akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi, kejadian pengiriman barang merupakan kewajiban yang menjadi pendapatan. Jadi, pendapatan dapat didefinisikan sebagai penurunan dari kewajiban itu sendiri. Dari rekan-rekan yang lain atau dari penanya, bagaimana? Baik, sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Diah Kusmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 178. Mohon izin bertanya kepada kelompok 5. Menurut kelompok kalian, apakah yang dimaksud dengan realisasi pendapatan dan pembentukan pendapatan, serta bagaimana hubungan dari kedua hal tersebut dalam suatu pengakuan pendapatan? Untuk pertanyaannya, apakah sudah bisa diterima? Sudah dapat.
Mohon izin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ardianti dengan 3 digit NIM terakhir 042 dari kelompok 2. Mohon izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana berdasarkan penjelasan dari kelompok penyaji, bagaimanakah kita dapat menentukan apakah harus menggunakan klasifikasi beban berdasarkan sifat ataukah berdasarkan fungsinya? Baik, sekian pertanyaan dari saya kepada kelompok penyaji. Apakah pertanyaannya dapat diterima? Sudah bisa diterima, Ami. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Perkenalkan saya Delia Maya dengan NIM terakhir 180 dari kelompok 3. Mohon izin bertanya kepada kelompok 5. Jadi pertanyaan saya tentang pengakuan pendapatan, di mana saya izin bertanya tentang pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi. Nah, di mana perusahaan ini agak sedikit berbeda karena menerima kontrak untuk membangun konstruksi selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, apakah pendapatan ini akan diakui di awal saat menetapkan kontrak atau saat pekerjaan konstruksi itu selesai? Ataukah ada syarat khusus untuk pengakuan pendapatan pada jenis perusahaan ini? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari dia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Tri Rahayu dengan 3 digit NIM akhir 239. Jadi pertanyaan dia itu ada 2 pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan realisasi pendapatan dan pembentukan pendapatan, dan bagaimana hubungan dari kedua hal tersebut dalam suatu pengakuan pendapatan. Jadi yang dimaksud dengan realisasi pendapatan dan pembentukan pendapatan merupakan berdasarkan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen seperti pembeli untuk membayar suatu produk, baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, proses realisasi pendapatan ini merupakan proses pendapatan yang diterima setelah produk atau jasa itu dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan langsung maupun melalui kontrak penjualan. Nah, sedangkan pembentukan pendapatan itu merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu akan timbul atau menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul karena kegiatan produktif ataupun karena kejadian tertentu, misalkan adanya penjualan. Untuk hubungan dari kedua hal tersebut akan dijawab oleh rekan saya, Dian. Terima kasih. Baik, saya Dian Lestari, NIM 021. Mohon izin untuk melanjutkan jawaban untuk pertanyaan dia terkait dengan bagaimanakah hubungan antara realisasi pendapatan dengan pembentukan pendapatan. Nah, adapun hubungan dari realisasi pendapatan dan pembentukan pendapatan sendiri akan membentuk suatu hubungan yang dimana kedua pendekatan tersebut mengartikan bahwa suatu entitas atau suatu transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dapat disebut sebagai suatu pendapatan meskipun barang atau jasa yang akan diserahkan oleh perusahaan tersebut belum diselesaikan atau belum diserahkan kepada pelanggan atau pihak lain. Karena hal tersebut menyatakan bahwa semua tahap kegiatan atau unsur di dalamnya, yaitu yang direpresentasikan dalam bentuk kos, mempunyai kedudukan atau arti yang penting dalam menghasilkan pendapatan. Nah, untuk dapat diakui sebagai suatu pendapatan, maka pendapatan harus terrealisasi dan terbentuk. Pendapatan sendiri terbentuk dengan terjadinya seluruh kegiatan perusahaan dan pendapatan sendiri terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi pertukaran. Namun, berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya perusahaan perlu mempertimbangkan kembali mengenai pendapatan diterima di muka tersebut. Apakah akan dicatat sebagai suatu kewajiban atau pendapatan diterima di muka atau langsung dicatat sebagai pendapatan yang dimana pencatatan keduanya ini akan memerlukan suatu jurnal penyesuaian di akhir periode atau pada saat pembuatan laporan keuangan. Baik, sekian jawaban dari kami untuk penanya. Dia, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Jawabannya sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan dari Ami. Sebelumnya perkenalkan saya Ardelia. Pertanyaan dari Ami yaitu dari Ardianti Pratami, yaitu bagaimana kita dapat menentukan harus menggunakan klasifikasi beban berdasarkan sifat atau fungsi. Nah, PSAK 1 paragraf 99 mempersilahkan entitas untuk memilih sendiri klasifikasi beban mana yang cocok bagi entitas, selama klasifikasi tersebut dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Klasifikasi berdasarkan sifat memberikan informasi atas beban yang dikeluarkan terkait pencapaian aktivitas bisnis entitas, seperti biaya material, beban pegawai, beban peralatan, atau beban aset tidak berwujud, tanpa referensi bagaimana beban tersebut dialokasikan ke dalam fungsi-fungsi dalam bisnis.
Baik, mohon izin melanjutkan. Metode ini berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas di masa depan hanya dengan melihat muka laporan laba rugi, sehingga tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan keuangan. Jika dilihat berdasarkan sektor, metode ini umumnya digunakan oleh entitas jasa. Metode pengungkapan ini biasanya digunakan dalam laporan laba rugi single step pada entitas kecil, di mana metode ini lebih praktis dan mudah untuk diimplementasikan. Namun, bagi entitas besar, metode ini mungkin akan menjadi tidak praktis karena beban yang lebih bervariasi. Sedangkan, jika menggunakan metode berdasarkan fungsi, pengklasifikasian setiap beban ke dalam suatu fungsi beban mensyaratkan pertimbangan yang matang dari manajemen. Metode ini juga mewajibkan pengungkapan tambahan tentang sifat beban. Berdasarkan paragraf 105 dari PSAK, hal ini disebabkan karena pengungkapan berdasarkan sifat beban dapat bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan. Maka pengklasifikasian berdasarkan fungsi harus menambahkan pengungkapan tersebut untuk dapat memiliki nilai prediktif. Nah, pada akhirnya pengklasifikasian beban berdasarkan fungsi pada laporan laba rugi juga akan mengungkapkan pengklasifikasian beban berdasarkan sifat pada catatan atas laporan keuangan. Dengan pengungkapan yang lebih lengkap, metode ini menjadi lebih relevan bagi pengguna. Jadi, menentukan harus menggunakan klasifikasi yang mana itu tergantung dari kecocokan bagi entitas. Sekian jawaban dari pertanyaan dari Ardianti. Bagi penanya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk jawabannya sudah bisa diterima. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mohon izin menjawab pertanyaan dari Adel. Pertanyaannya itu izin bertanya tentang pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi, di mana perusahaan ini sedikit berbeda karena menerima kontrak untuk membangun rumah atau konstruksi sejenisnya selama jangka waktu yang ditentukan. Apakah pendapatan akan diakui di awal atau saat pekerjaan konstruksi selesai, ataukah ada syarat khusus lainnya? Nah, jawaban kami, pada perusahaan konstruksi itu terdapat hal yang spesifik dalam menentukan waktu dari pendapatan, yaitu titik di mana pendapatan harus diakui dan dilaporkan. Pada umumnya, pendapatan ini diakui pada saat pekerjaan selesai. Namun, menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan konstruksi dimungkinkan untuk mengakui pendapatan selama berlangsungnya produksi sesuai dengan tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak. Sehubungan dengan adanya perbedaan waktu di mana pendapatan harus diakui dan dilaporkan, maka timbul dua metode pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi, yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Apabila perusahaan menggunakan metode kontrak selesai, maka pendapatan diakui pada saat pekerjaan telah selesai. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan dapat ditaksir pada saat proses produksi berlangsung. Mungkin sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Adel. Apa dari penanya bisa diterima? Baik, untuk jawabannya sudah dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih.